Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore maupun selamat malam bagi mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani Fakultas Ekonomi dan Bisnis, baik reguler pagi maupun reguler sore. Baik, hari ini kita berada di kelas saya lagi di mata kuliah lingkungan bisnis. Hari ini kita akan membahas mengenai lingkungan pesaing. Kemarin kita membahas mengenai lingkungan pelanggan. Saat ini kita akan lebih fokus kepada persaingan yang ada di dalam bisnis tersebut. Baik saudara, langsung saja kita masuk ke materi kita. Kita masuk ke slide bagian pertama. Selamat belajar. Saudara, apabila kita mempelajari mengenai lingkungan pesaing, berarti kita harus memahami dulu apa itu definisi dari pesaing. Oke ya. Jadi pesaing adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan. Oke, jadi kalau pesaing itu, jadi contohnya adalah kita sebagai manajer di McDonald ya. Oke, pesaing kita karena dia menjual produk yang sama, berarti yang sama dengan McDonald itu apa ya? Contohnya misalnya Burger King ya, lalu untuk ayamnya bisa KFC, Richeese dan lain sebagainya gitu ya saudara ya. Baik, itu definisi dari pesaing. Apabila nanti saudara menjadi seorang pengusaha atau pemilik bisnis ataupun seorang manajer di suatu perusahaan ya, terutama manajer yang berhubungan dengan manajer strategi ya. Jadi di sini saudara harus bisa melakukan yang namanya analisis pesaing. Oke ya. Jadi di dalam analisis pesaing ini itu ada beberapa pertanyaan yang perlu diperhatikan oleh perusahaan ya, baik itu perusahaan Anda maupun perusahaan di tempat Anda bekerja nanti. Nah, yang pertama apa? Jadi kita harus menganalisa dulu mengenai siapa pesaing perusahaan kita, gitu ya. Lalu yang kedua, apa strategi para pesaing saat ini? Nah, itu harus kita analisa ya. Mereka tuh saat ini sedang lagi gencar-gencarnya apa, melakukan strategi apa gitu ya. Lalu yang ketiga, apa tujuan masa depan mereka dan kemungkinan strateginya itu apa. Jadi kita harus tahu ya, sebagai manajer, sebagai pemilik usaha, agar kita bisa menang dalam persaingan, kita harus tahu apa tujuan dari pesaing kita ya. Oke, lalu yang keempat, apa yang mendorong pesaing ya. Jadi mereka tuh ingin apa sih sebenarnya di balik itu semua gitu ya. Lalu yang kelima, di mana pesaing rentan. Jadi pesaing itu pasti dia nggak selalu kuat ya. Kadang-kala dia ada titik lemahnya. Nah, saudara harus tahu di mana titik lemahnya. Oke ya. Di sini biasanya bisa menggunakan analisa SWOT ya, strength, weakness, opportunity, dan threat gitu ya. Oke, lalu yang keenam, bagaimana kemungkinan pesaing menanggapi strategi orang lain. Nah, contohnya misalnya kita membuat strategi gitu ya, membuat strategi buat perusahaan kita. Nah, si pesaing itu dia akan melakukan tanggapan apa terhadap strategi kita? Apakah ngikutin atau membuat penyerangan balik? Nah, itu ya. Itu analisa pesaing yang harus saudara kuasai nanti pada saat menjalankan perusahaan sendiri atau menjadi seorang manajer. Baik saudara, jadi gini ya, di dalam suatu persaingan ya, kita mengenal adanya struktur pasar dulu ya, struktur pasar persaingan. Jadi di dalam struktur pasar di bidang ekonomi ini itu ada 4 ya. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna ya, atau perfect competition ya. Penjelasannya ada begitu banyak pembeli dan penjual di pasar, sehingga tidak seorang pun dari mereka dapat mempengaruhi harga melalui aktivitasnya. Jadi kalau misalnya saudara amati ya, di pasar persaingan sempurna ini itu yang beli dan yang menjual itu banyak gitu ya. Contohnya misalnya saudara mencari seblak gitu ya. Nah, seblak itu kan sekarang udah banyak sekali ya. Mie ayam juga sama gitu ya. Sehingga apa? Ya sehingga harganya itu kan relatif ya. Ya paling harganya dari harga 8.000 sampai 15.000 segitu ya. Kalau misalkan melebihi itu biasanya ya nggak akan laku ya, kecuali memang pangsa pasarnya berbeda. Tapi saat ini rata-rata harga seblak atau mie ayam itu antara 8.000 sampai dengan 15.000 gitu ya. Nah, itu
yang ada di pasar persaingan sempurna. Lalu ada pasar monopoli, ya. Kalau monopoli itu hanya ada satu produsen aja yang memasok seluruh pasar. Contohnya apa? Ya contohnya saat ini ya, namanya PLN cuma, ya namanya listrik cuma ada di PLN aja, ya. Nah, lalu kalau air bersih juga PAM, contohnya gitu ya. Lalu apalagi kereta api saat ini hanya ya apa namanya PT KAI ya, sorry ya. Ya, jadi itu monopoli. Jadi cuma hanya satu perusahaan aja gitu ya. Nah, lalu kalau ada oligopoli. Nah, oligopoli itu tempat sejumlah kecil produsen memasok pasar di mana produk dibedakan dalam beberapa cara. Oke ya. Jadi di sini apa namanya, produsen itu dia memasok gitu ya, memasok produk, tapi ini ada beberapa cara gitu ya, banyak caranya gitu ya. Nah, itu oligopoli. Nah, kalau persaingan monopolistik itu suatu struktur pasar dari persaingan monopolistik ada ketika semua kondisi untuk persaingan sempurna terpenuhi, kecuali untuk keberadaan barang yang homogen. Sehingga setiap perusahaan memiliki monopoli atas barangnya sendiri ya, tetapi ada banyak persaingan di pasar dan pemasok lain yang memproduksi produk yang sangat mirip gitu ya. Nah, itu definisi dari struktur. Oke, saudara. Nah, ini ada gambar ya, di mana struktur pasar ini dilihat dari sisi persaingan antar kompetitor. Nah, kalau kita lihat struktur pasar ini ya, itu kan kalau kita lihat di perfect competition atau persaingan sempurna, itu ungunya itu kan pekat ya, makin ke kanan ungunya nggak pekat, makin putih. Nah, artinya apa? Artinya ya makin ungu itu berarti persaingannya makin kuat bila dibandingkan ke putih. Jadi perfect competition itu persaingannya kuat sekali bila dibandingkan dengan monopoli, karena monopoli cuma hanya ada satu perusahaan saja gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan membandingkan struktur pasar ya. Jadi di sini kita akan membandingkan antara kekuatan pasar atau market power, price atau harga, advertising atau cara dia mengiklankan, dan profitability atau keuntungannya atau dia mencari laba seperti apa ya. Oke, jadi kalau perfect competition atau persaingan sempurna, kekuatan pasarnya itu none. Jadi nggak ada kekuatan pasar karena saking banyaknya persaingan ya. Nah, kalau harga, ya harga karena cuma ada satu perusahaan berarti cuma ada satu harga gitu ya. Nah, perlu iklan nggak? Oh, none. Jadi nggak ada iklan, nggak perlu ya, karena orang sudah pasti akan mencari perusahaan itu, produk itu terutama ya. Lalu profitability-nya gimana? Only normal profit. Oh, jadi selama ini ya berarti yang normal-normal aja keuntungannya gitu ya. Oke, lalu ada monopoli. Oke ya. Monopoli itu berarti kekuatan pasarnya itu dia absolut ya, kuat ya. Nah, harganya itu ya, ini ada ada kemungkinan diskriminasi ya. Perlu diiklanin nggak? Oh, nggak perlu ya. Nah, profitabilitas gimana profitability-nya? Nah, ini kadang-kala nggak normal ya, kadang-kala semaunya aja ya. Kita sekarang sering dengar ya listrik naik gitu ya, tapi kita walaupun komplain tetap aja listrik naik ya. Itu adalah yang nggak normal seperti itu ya. Nah, itu makanya kenapa disebut sebagai pasar monopoli gitu ya. Oke, lalu kalau oligopoli itu kekuatan pasarnya tuh high, tinggi ya. Harganya gimana? Harganya cuma ada satu harga ya. Nah, lalu perlu nggak sih diiklanin advertising? Oh, high berarti perlu ya. Lalu profitnya gimana? Oh, profitnya ternyata nggak normal, dia kadang-kala bisa ngambil untung besar juga gitu ya. Lalu kalau monopolistic competition gimana? Oh, kekuatannya kecil ternyata ya. Lalu harganya ada sedikit perbedaan sih gitu ya. Tapi perlu diiklanin nggak? Oh, perlu, high gitu ya. Lalu profitability gimana? Ya, profitability tergolong normal sih ya, tapi untuk jangka panjang sih gitu ya. Jadi only normal profits in long run. Jadi untuk jangka panjang ya dia normal aja untungnya gitu saudara ya. Lalu untuk implikasi pasar persaingan sempurna nih ya, kita coba fokus ke pasar persaingan sempurna dulu karena kita di sini lebih banyak akan membahas mengenai persaingan ya. Oke, jadi implikasinya ya kalau berdasarkan kekuatan pasar ya, jadi pasar persaingan sempurna ini si perusahaannya itu has no market power at all. Jadi tidak ada kekuatan pasar sama sekali ya. Lalu harga itu
there will only be one price for the good. Jadi hanya cuma ada satu harga ya kalau persaingan sempurna. Yang contohnya sebelah tadi ya range-nya cuma 8.000 sampai 15.000 ya, kalau mahal ya nggak laku gitu ya. Oke, lalu the firm will be a price taker. Ya, jadi di sini ya namanya perusahaan itu dia sebagai pengambil keputusan untuk membuat harga ya, mau buat harga berapa ya, range-nya tadi yang 8.000 sampai 15.000 ya, tergantung isiannya apa gitu ya. Lalu advertising, namanya periklanan. Jadi there will be no advertising. Oh, jadi dalam persaingan sempurna ini nggak ada namanya iklan ya. Apakah mau tukang siomay gitu ya, atau mungkin mie ayam bikin iklan di TV, oh mahal bayar iklannya dibandingkan jualannya gitu ya. Oke, jadi nggak ada iklan. Jadi as all units of the goods are the same and everyone know this. Ya, jadi setiap barangnya atau produknya itu tuh sama. Ya, jadi siomay ya siomay gitu ya. Mie ayam ya mie ayam, paling rasanya aja yang beda-beda gitu ya. Nah, setiap orang mengetahuinya kan. Ya pasti tahu dong. Nggak masa kita nggak tahu sih namanya mie ayam, seblak, siomay gitu ya. Pasti orang tahu gitu ya. Lalu kalau profitability-nya dari sisi keuntungan gimana? There can be no abnormal profit. Ya kadang kala sih ya, bisa juga sih nggak normal. Ya kalau misalnya kayak tadi, bikin harga melebihi 15.000, ya siap-siap aja nggak laku. Tapi ya, except possibility in the very short run, if a producer reduce price and captures a large share of the market. Tapi ya, itu dikecualikan tadi ya, kita bisa melebihi ya harga yang rata-rata, asalkan dengan apa ya, dengan kualitas yang beda gitu ya. Nah, tapi kalau dalam persaingan ya dia harus bisa bersaing dari sisi harganya gitu ya. Saudara, di lingkungan pesaing ini ya ada tokoh yang terkenal ya, terutama di bidang manajemen strategi ya. Strategi untuk apa? Untuk bersaing dengan para pesaing. Nah, di sini ada namanya tokoh yaitu Michael A. Porter. Jadi kita sering menyebutnya sebagai Porter ya. Nah, di sini untuk mengidentifikasi pesaing utama Michael A. Porter ini, dia memiliki ada 5 ya, 5 ibaratnya 5 bersaing ya, 5 serangan ibaratnya gitu ya. Yang pertama itu ada rivalry among existing competitor ya, gambarnya bisa kalian lihat di sampingnya ya, yang di PPT ini. Lalu ada threat of new entrants, lalu ada bargaining power of supplier, lalu ada bargaining power of buyer, dan ada threats of substitute product gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu dari gambar ini. Lalu dari 5 forces ini gitu ya, kita akan bahas satu persatu. Baik saudara, kita masih lanjut ya masalah yang tadi, 5 forces dari Michael A. Porter. Yang pertama tadi ada threat of new entrants. Artinya apa sih? Artinya adalah ancaman masuk dari pendatang baru ya. Jadi ancaman masuk dari pendatang baru gitu ya. Nah, apa aja nih ya yang harus kita perhatikan ya di 5 forces ini? Yang pertama, kita harus memperhatikan kebijakan pemerintah, lalu skala ekonomi, lalu kerugian biaya independen skala. Ya, lalu 4 diferensiasi produk. Nah, apa tuh diferensiasi produk? Jadi, apa yang membedakan produk kita dengan produk orang lain, gitu ya. Lalu ada elemen monopoli, lalu ada persyaratan modal, ya. Lalu dari 5 forces tadi ada yang disebut sebagai rivalry among existing competitor, gitu ya. Artinya persaingan di antara pesaing yang ada saat ini gitu ya. Ya, apa yang harus diperhatikan? Yang pertama ada jumlah perusahaan dan pangsa pasar relatifnya, kekuatannya dan lain-lain gitu ya. Lalu kondisi pertumbuhan industri. Lalu biaya tetap atau penyimpanan. Lalu ada terbagian dari peningkatan kapasitas. Lalu ada standarisasi produk dan biaya pengendalian. Lalu ada taruhan strategis, lalu ada keluar dari barrier, ya barrier berarti penghalang, hambatan gitu ya. Lalu ada pesaingnya yang beragam, lalu ada biaya pengalihan, dan ada pembalasan yang diharapkan. Selanjutnya, untuk 5 forces dari Michael A. Porter ada threats of substitute products. Oke, jadi itu artinya adalah ancaman pengganti. Maksudnya ancaman pengganti ini adalah ancaman barang pengganti gitu ya. Oke, kita baca dulu ya. Jadi artinya gimana? Harus tunduk pada tren yang meningkatkan kinerja harga mereka dengan produk industri atau diproduksi oleh industri yang memperoleh keuntungan yang tinggi. Nah, jadi kalau
barang substitusi itu ya, produk pengganti. Contohnya apa? Nah, contohnya kalau misalnya kita nggak ada mobil ya kita bisa naik sepeda, naik motor, naik kereta gitu ya. Lalu gitu ya. Di sini kalau kita nggak minum kopi, kita bisa minum teh ya. Di sini kalau misalkan kita nggak minum Coca-Cola, ya kita bisa ada Pepsi. Nah, itu salah satu contohnya. Oke, selanjutnya ya, dari five forces tadi itu ada bargaining power of buyer. Artinya apa? Oh, ini daya tawar pembeli. Nah, jadi apa aja nih? Yang pertama, volume pembelian relatif terhadap total penjualan dari penjual gitu ya. Lalu pentingnya produk bagi pembeli dalam kaitannya dengan biaya total. Lalu luasnya standarisasi atau diferensiasi produk. Lalu ada biaya pengalihan, lalu profitabilitas pembeli, yaitu profitabilitas rendah cenderung menekan biaya ya. Jadi kalau misalnya kita pengen ini ya profitnya jangan terlalu besar ya, supaya menekan biaya juga. Oke, lalu potensi integrasi ke belakang oleh pembeli. Yang ketujuh, pentingnya produk industri sehubungan dengan kualitas produk atau layanan pembeli. Dan yang terakhir itu luas informasi pembeli. Baik, lalu forces yang terakhir, yang kelima dari Michael A. Porter, yaitu bargaining power of supplier. Artinya kekuatan tawar dari apa? Dari pemasok gitu ya. Oke, jadi di sini ada luas konsentrasi dan dominasi industri pemasok, lalu ada pentingnya produk bagi pembeli, lalu pentingnya pembeli bagi pemasok, lalu tingkat pergantian produk, mengalihkan biaya, lalu tingkat diferensiasi dan standarisasi produk, dan yang terakhir potensi integrasi ke depan oleh. Oke, lalu saudara, Michael A. Porter ini juga dia bisa memberikan bagaimana cara kita atau analisis kompetitor ya. Oke, jadi yang pertama cita-cita ya. Jadi analisis tujuan masa depan akan membantu untuk mengidentifikasi sikap dan perilaku pesaing dan kemungkinan strateginya. Oke ya, itu cita-cita. Lalu strategi saat ini, ya kita analisa ya strategi saat ininya itu gimana. Jadi yang strategi pesaing paling berguna dianggap sebagai kebijakan operasi utamanya di setiap area fungsional bisnis. Dan bagaimana strategi tersebut berupaya untuk menghubungkan fungsi-fungsi tersebut. Gitu ya. Lalu asumsi. Jadi asumsi pesaing tentang dirinya sendiri dan asumsi pesaing tentang industri dan perusahaan lain di dalamnya ya. Jadi asumsi bisa jadi persepsi gitu ya. Oke, lalu yang terakhir adalah kemampuan. Ya. Jadi kemampuan itu analisis kekuatan dan kelemahan. Jadi pesaing itu sangat penting ya. Jadi analisa kita bisa melakukan analisis SWOT tadi, strength, weakness, opportunity dan threat. Oke saudara, andai kata saudara nanti sebagai pemilik usaha dan sebagai manajer di bidang strategi gitu ya, apa sih yang perlu diketahui dari pesaing? Nah, yang pertama ya, saudara bisa menganalisis dari pertama adalah kelengkapan produknya, mutu dan desain produknya ya. Lalu yang kedua, harga yang ditawarkan pesaing itu berapa? Gitu ya. Lalu yang ketiga, saluran distribusi yang dimiliki atau yang dipakai oleh pesaing itu gimana gitu ya. Lalu promosi yang dijalankan oleh pesaing itu gimana? Ya, kita harus analisa itu ya. Lalu rencana kegiatan pesaing ke depan itu ya bagaimana, kita sebagai manajer atau sebagai pemilik usaha kita harus tahu ya. Untuk apa? Untuk menang dalam persaingan. Saudara, jadi di sini ada beberapa tips gitu ya untuk bagaimana sih strategi kompetitif ya kita supaya kita jadi pemimpin pasar gitu ya. Oke, yang pertama adalah memperluas total pasar. Ya, contohnya pelanggan baru ya. Jadi selama ini kita kalau sudah puas dengan jualan kita ya jangan cepat puas, justru kita harus tambah lagi pelanggan kita, jangan cuma di situ-situ aja gitu ya. Lalu lebih banyak penggunaan ya, selama ini mungkin orang cuma situ aja yang menggunakan. Nah, kalau bisa diperluas lagi, jangan hanya wilayah Cimahi ya, mungkin sekarang ke ke Bandung gitu ya, ke Jakarta. Nah, seperti itu. Lalu ya strategi kompetitif lainnya kita bisa mempertahankan pangsa pasar. Nah, pangsa pasar tuh jadi gimana ya? Pangsa pasar kita berarti selama ini misalnya kita udah jualan gitu ya, udah jualan, kita punya target nih konsumen kita siapa aja gitu ya. Nah, itu namanya pangsa pasar ya, yang menjadi konsumen kita. Nah, gimana aja nih mempertahankan pangsa pasar? Pertama, pertahanan posisi. Kalau kita udah laku, tetap gitu, kita harus pertahankan posisi kita yang harus paling laku di wilayah kita ya. Lalu pertahanan sisi. Ya, pertahanan sisi ini ibaratnya gimana? Pertahanan sisi ini kalau misalnya kita diserang dari sisi samping atau mana gitu ya, kita sudah punya ancang-ancang bagaimana cara melawannya gitu ya. Lalu pertahanan preventif, ini kurang F ya, preventif itu berarti
jaga-jaga gimana ya. Lalu pertahanan serangan balik. Nah, kalau misalkan ada pesaing kita yang menyerang kita gitu ya. Ya kalau lihat di video kan tadi ada Coca-Cola dan Pepsi gitu ya. Nah, itu kan dia saling menyerang gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan diserang oleh pesaing kita serang balik gitu ya. Nah, lalu ada pertahanan mobile. Nah, pertahanan mobile itu berarti ya kita harus selalu siap sedia. Andai kata ada pesaing yang menyerang kita, jadi kita harus ibaratnya ya gimana sih mobile gitu ya, bisa kemana aja gitu ya, fleksibel. Lalu pertahanan kontraksi. Nah, pertahanan kontraksi ini dia ibaratnya kita memberikan pertahanan ya yang ibaratnya yang sesuai kepada si pesaing gitu ya, kontraksi. Nah, lalu ada 4 faktor yang harus diperhatikan sebelum meningkatkan pasar. Yang pertama, kemungkinan provokasi tindakan antitrust ya. Jadi kemungkinan nih misalkan ada provokasi misalnya jangan minum Coca-Cola gitu ya. Kenapa? Coca-Cola mengandung alkohol atau apa, itu kan sebenarnya provokasi ya, kayak gitu. Lalu biaya ekonomi ya, biaya ekonomi saat ini bagaimana. Lalu melakukan kegiatan pemasaran yang salah, contohnya melakukan promosi tapi salah ucap atau salah kalimat, nah itu salah gitu ya. Lalu pengaruh peningkatan pangsa pasar terhadap kualitas aktual dan kualitas anggapan gitu ya. Nah, itu strategi kompetitif bagi. Oke, lalu saudara, di sini ada strategi penyerangan. Andai kata kita mau menyerang pesaing kita gitu ya. Yang pertama ada serangan frontal. Apa tuh serangan frontal? Jadi serangan penuh dan langsung terhadap kekuatan pesaing. Terhadap apa? Misalnya harga ya. Contohnya sekarang harga seblak itu 8.000. Kamu bisa jual harga 5.000. Nah, itu serangan frontal gitu ya. Lalu promosi ya, misalkan beli seblak gratis beli satu gratis satu. Nah, kayak gitu. Yaitu promosi. Lalu distribusi ya. Distribusi sekarang misalkan orang itu nggak perlu beli seblak ke tempat kamu, nanti gratis pengiriman untuk wilayah berapa kilo. Nah, itu pendistribusian ya, mengirimkan barang ke si konsumen. Lalu ada serangan samping ya, tadi ya, serangan samping itu gimana? Nah, jadi serangan yang tidak berhadapan langsung dengan lawan, tapi serangan melalui sisi kelemahannya. Ya, contohnya kita manajer McDonald gitu ya. Kita lihat bahwa McDonald tuh pesaingnya adalah Burger King. Nah, Burger King, jadi andai kata kita manajernya, kita kalau melakukan serangan samping kepada Burger King, kita lihat sisi kelemahannya. Apa sih Burger King kelemahannya? Kelemahannya Burger King tuh misalnya harganya lebih mahal dibandingkan McDonald gitu ya. Lalu kentangnya lebih cepat melempem. Nah, itu kita serang di bagian situ. Ya. Lalu ada serangan melambung. Ya, ini melakukan serangan secara tidak langsung. Dia melakukan diversifikasi produk. Jadi diversifikasi produk itu berarti membagi-bagi produk yang tidak terkait gitu ya, dan memasuki pasar wilayah-wilayah yang baru. Ya, contohnya gini. Ya. Kalau saudara makan di Pizza Hut, saudara bisa menemukan Pepsi enggak? Enggak kan? Selama ini pasti Coca-Cola. Ya, nah itu. Coca-Cola itu dia melakukan serangan melambung. Kenapa melambungnya? Karena dia bekerjasama dengan pizza. Jadi secara tidak langsung si Pepsi itu nggak bisa masuk ke Pizza Hut, gitu ya. Tapi berbeda dengan Kentucky Fried Chicken. Kamu bisa nggak mesen Coca-Cola di Kentucky Fried Chicken? Nggak ada. Adanya apa? Adanya Pepsi. Nah itu tuh. Dia memasuki pasar wilayah yang baru gitu ya. Jadi nggak cuma minuman aja, dia juga bekerja sama dengan restoran-restoran fast food lainnya gitu. Oke, lalu strategi penyerangan selanjutnya ya, itu ada strategi serangan gerilya. Nah, apa sih artinya? Jadi penantang ini melakukan serangan secara kecil-kecilan dan terbatas. Jadi dikit demi dikit, tapi lama-lama nanti dia tumbang gitu ya. Namanya gerilya. Jadi sedikit-sedikit, tapi lama-lama dia ternyata tumbang juga, gitu ya. Oke, jadi di sini penantang ini tidak memiliki kekuatan yang memadai, terutama dalam hal keuangan, ya. Lalu serangan dilakukan secara berkala untuk menggoyahkan posisi lawan, jadi sedikit demi sedikit, ya. Lalu serangan dapat dilakukan dengan cara pertama, misalnya kita menurunkan harga secara selektif pada produk tertentu. Lalu misalkan pembajakan eksekutif pesaing, jadi misalkan ada manajer yang bagus, kita tawarin tuh si manajer itu yuk kerja di perusahaan saya dengan gaji yang lebih besar, nah kayak gitu ya. Lalu misalkan ledakan promosi yang besar-besaran, ya itu misalkan buy one get one gitu ya, harga 80.000 diskon 50% jadi 40.000 saja. Nah itu tuh ledakan promosi yang besar-besaran. Lalu biasanya serangan dilakukan perusahaan kecil terhadap perusahaan besar. Nah kamu inget nggak Jeko? Tahu kan donat ya, donat Jeko ya? Tahu nggak dulu itu zaman saya masih kecil, yang pertama kali ya donat itu yang merajai adalah Dunkin Donat.
ya. Jeko itu baru-baru saja pada saat saya kuliah. Bisa dibayangkan, sekarang orang lebih banyak memilih Jeko dibandingkan Dunkin Donat. Tapi kan dulunya si Jeko itu dia perusahaan kecil, ya. Jadi jangan meremehkan perusahaan kecil, dia bisa menjadi perusahaan besar nantinya dengan cara tadi gerilya tadi, dikit demi sedikit, akhirnya si Dunkin Donat tumbang. Nah, gitu ya. Setelah kita melakukan strategi menyerang kepada si pesaing kita, nah kita lihat sekarang identifikasi reaksi si pesaingnya itu bagaimana. Ya, kita kan sudah buat strategi nih, ya. Nah, reaksinya gimana? Oke, yang satu, apabila kita menurunkan harga, apakah akan diikuti oleh pesaing? Ya, bisa jadi gitu ya. Bahkan mungkin lebih rendah. Nah, itu reaksi pesaing. Kita nurunin harga, dia ikutan nurunin harga. Bahkan lebih rendah gitu ya. Oke, lalu yang kedua, apabila kita memberikan hadiah dibalas dengan pemberian hadiah yang lebih baik. Contohnya, ya kita seorang manajer di Unilever, Rinso gitu ya. Nah, Rinso pesaingnya siapa? Soklin ya. Nah, dari Wings gitu ya. Nah, saat ini Rinso ini dia apa? Dia memberikan cuma diskon harga gitu ya. Si Soklin dia bikin apa? Dia gratis hadiah mug cantik atau piring cantik gitu ya, ditambah potongan harga. Lah orang jadi pada lari ke Soklin kok gitu ya. Karena apa? Tertarik sama potongan harga dan hadiahnya gitu ya dibandingin Rinso. Oke, lalu yang ketiga, apabila kita memberikan diskon, pesaing juga memberikan diskon yang lebih menarik. Nah, tadi kita adalah manajer Unilever untuk Rinso, kita beri diskon ya, misalkan diskonnya tadi berapa, 20% gitu ya untuk Rinso. Si Soklin diskonnya menjadi 30%, kan lebih banyak, lebih menarik mana ya? Soklin lagi. Nah gitu ya. Oke, lalu 4, apabila kita membebaskan biaya-biaya administrasi, pesaing juga mengikuti ya. Nah, contohnya biaya administrasi gini. Saat ini kita tahu ya, namanya provider handphone itu banyak ya. Itu terutama provider handphone tuh ada yang pasca bayar dan prabayar. Nah, saat ini kan untuk mendapatkan konsumen prabayar ini sulit. Karena apa? Orang lebih memilih untuk yang pasca bayar, lebih baik yang nanti aja bayarnya, maksudnya beli kuota aja, kuota voucher gitu ya, karena nggak ada ikatan. Nah, bagaimana caranya nih ya supaya orang-orang tuh mau yang berabodemen ya? Nah, contohnya kita bebaskan biaya administrasi, biaya abodemen itu berapa selama 1 tahun. Nah, itu salah satu supaya si konsumen berminat untuk migrasi ke yang pasca bayar ya, yang bayar itu pasca bayar apa sih, yang ibaratnya kita bayarnya abodemen nanti gitu ya. Nah, itu nanti mungkin kita Telkomsel gitu, nanti si Indosat ikutan juga, Excel juga ikutan juga gitu ya. Nah, itu salah satu untuk bisa mendapatkan konsumen dengan cara membebaskan biaya-biaya administrasi gitu ya. Sama seperti pajak, dibebaskan pajak juga. Nah, seperti itu. Baik, demikian saudara materi kita hari ini mengenai lingkungan pesaing. Saya harap mudah-mudahan materi ini cukup dapat dimengerti oleh mahasiswa-mahasiswi di sini, dan saya mohon maaf ya apabila ada kekurangan dalam penjelasannya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.